pagi Mbak, gimana? Dengan Mbak siapa ya? Oh Mbak Umi, ada yang bisa saya bantu Mbak? Bu, jadi saya kan masih SMP udah haid. Nah, saya tuh mau tanya-tanya tentang gimana cara menjaga kesehatan reproduksi. Nah, saya mau tanya orang tua itu masih malu Bu, takut, jadi mau tanya langsung sama Bu Ida. Oh, dengan yang Mbak sampaikan tadi, nanti saya akan memberikan konseling tentang kesehatan reproduksi pada remaja ya. Tujuannya itu agar Mbak nanti mengetahui apa saja sih kesehatan reproduksi remaja, apa saja yang harus diketahui sama Mbaknya dan bagaimana cara menjaga kesehatan reproduksinya. Sebelumnya, sebentar ya Mbak, saya mencuci tangan terlebih dahulu. Baik Mbak, saya lakukan pendataan dulu ya. Namanya siapa? Umi, Umurnya berapa ya? 13. 13. Sukunya Jawa ya. Golongan darahnya tahu? Belum. Nggak tahu ya. Ini masih sekolah ya? Iya. Kelas berapa? Kelas SMP. SMP kelas 2. Pelajar ya. Alamatnya di mana? Alamatnya di Tanjung Sari. Tanjung Sari. Nomor teleponnya? 0898 Mhm. 7432 Mhm. 20 20. Sebelumnya saya tensi dulu. 13 itu nggak tensi kan? Nggak usah. Nah, ini ada leaflet ya Mbak, bisa dibaca-baca. Nah, sebelum saya melakukan konseling ini, apakah Mbak sebelumnya sudah mengetahui tentang kesehatan reproduksi atau sudah mencari tahu tentang kesehatan reproduksi? Belum ya. Nah, saya jelaskan dulu pengertian remaja. Nah, remaja itu adalah masa peralihan dari anak-anak menjadi dewasa. Dalam masa remaja ini, nah itu saya jelaskan pengertian remaja terlebih dahulu ya Mbak ya. Nah, remaja itu adalah masa peralihan dari masa kanak-kanak menjadi dewasa. Itu sekitar umur 10 sampai 18 tahun. Nah, dalam masa remaja ini biasanya banyak isu-isu kesehatan yang sekarang booming, seperti adanya kekerasan seksual, aborsi ya Mbak ya, terus kehamilan yang tidak diinginkan. Nah, saya jelaskan yang pertama itu tentang kehamilan tidak diinginkan. Kehamilan tidak diinginkan itu yaitu kehamilan yang sama sekali tidak diinginkan dari kedua belah pihak. Kenapa sih kok bisa banyak terjadinya kehamilan tidak diinginkan? Yang pertama pasti karena pergaulan bebas, lalu dari seks bebas dan pengaruh lingkungan. Nah, pengaruh lingkungan ini sangat berpengaruh. Misalkan kita punya teman kita itu pergaulannya tidak baik, jadi dia suka mengajak-ngajak, akhirnya kita ikut terjerumus pergaulannya. Nah, untuk mengatasi masalah tersebut sebagai remaja harus pintar-pintar mengolah informasi, jangan sembarangan, karena sekarang kan banyak kan situs-situs di handphone yang gampang sekali kita cari di Google. Jadi kita itu dari informasi tersebut harus pintar-pintar merangkumnya dan juga harus berkegiatan positif. Jadi jangan sampai kita gabut, sampai kita kok pengen lihat ini ya, pengen lihat itu. Jadi kita harus aktif dalam kegiatan sekolah, seperti misalkan ada ekskul dan harus berhati-hati dalam bergaul. Kemudian ada aborsi. Nah, aborsi ini atau yang biasanya disebut menggugurkan kandungan, itu tuh yaitu pengeluaran janin dari rahim secara sengaja atau spontan sebelum kehamilannya usia 22 minggu. Penyebab sekarang banyak melakukan aborsi itu karena kurangnya pendidikan seksual, kurangnya pengawasan dari orang tua, dan sudah terjerumus ke dalam pergaulan bebas. Selanjutnya tentang kegiatan seksual seperti kasus pemerkosaan, adanya pelecehan seksual. Jadi kita harus benar-benar mengetahui kesehatan reproduksi ini.
kan mbaknya sudah memasuki masa haid, jadi sudah banyak organ reproduksi yang mulai berubah. Misalkan payudara yang tadinya belum mengalami perubahan, sekarang sudah mulai ya mbak ya, sudah mulai berubah ya payudaranya, terus keluarnya darah. Nah, kita harus tahu isi dari organ-organ tersebut. Nah, ini sekilas ada gambar reproduksi remaja ya, ini sistem reproduksi wanita, yang ini laki-laki. Nah, kita selaku remaja kita harus selalu menjaga organ reproduksi kita, jadi jangan sampai ada yang memegang. Nah ini vagina ini adalah tempat mengeluarkan darah seperti kalau mens. Nah, keluarnya dari sini. Kalau udah mens, kita itu harus selalu menjaga kebersihan dengan cara mengganti pembalut minimal 3 kali sehari untuk menghindari terjadinya iritasi atau infeksi. Kalau bisa setiap 4 sampai 6 jam sekali ganti pembalut. Terus kalau nggak mens, ganti celananya minimal 2 kali dalam sehari. Tidak menggunakan pakaian dalam yang ketat. Harus keramas dengan sampo 2 sampai 3 kali seminggu. Menggosok gigi sebelum tidur dan pagi hari setelah tidur. Mandi 2 kali sehari. Dan usahakan kukunya jangan sampai panjang ya, potong kuku itu minimal seminggu 1 kali atau ketika sudah panjang. Dan harus membersihkan organ reproduksi luar dari depan ke belakang, jadi dari vagina ke anus arahnya, jangan dari anus ke depan. Dan dikeringkan, setelah itu dikeringkan dengan tisu atau handuk kering biar tidak lembab. Kemudian sebagai remaja harus mengetahui tentang kebutuhan gizinya, seperti harus membiasakan pola makannya yang sehat serta gaya hidupnya sehat, seperti tidak melakukan diet berlebihan, tidak merokok, tidak begadang, tidur harus cukup 6-8 jam sehari, dan tidak boleh minuman beralkohol. Dari beberapa yang saya jelaskan tadi, adakah yang belum Mbak mengerti? Sudah paham ya Mbak ya? Jadi sekian. Terima kasih. Kalau misalkan nanti kurang paham, Mbak bisa datang lagi. Ini leafletnya bisa dibaca-baca di rumah. Kalau ada yang ingin ditanyakan bisa kembali lagi ya.